Kali ini kita akan mampir ke Banten, ke Provinsi Banten. Kita akan bahas soal perempuan cantik bernama Airin Rahmidiani. Perempuan yang selama 10 tahun menjabat sebagai Wali Kota Tangerang Selatan antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2021. Nah, Airin inilah calon kuat Gubernur Banten berikutnya. Dialah calon kuat buat memenangkan Pilkada Banten tahun 2024. Menurut survei-survei, tingkat keterpilihan Airin di Banten sudah jauh meninggalkan para calon lainnya. Tapi masalahnya, ini ada masalahnya. Masalahnya, tampaknya sekarang ini Mbak Airin sedang dijegal kanan kiri. Sebagai calon terkuat, pastinya banyak pihak yang menginginkan dia nggak maju. Ini supaya terbuka peluang buat para calon lainnya. Jadi, gimana peluang Mbak Airin buat bisa mendapatkan tiket di Pilgub Banten mendatang? Gimana ya? Sekarang kita bahas dulu peta politiknya, peta kekuatan dari partai-partai di Banten. Ini penting buat melihat posisi Mbak Airin dalam menghadapi Pilkada Banten mendatang. Sejauh mana dia bisa mendapatkan tiket buat bertarung? Jadi yang perlu kita ketahui bersama, di Banten DPRD-nya punya 100 kursi. Nah, dari jumlah 100 kursi itu, Partai Golkar, partai dari Mbak Airin sendiri, mereka cuma mengantongi 14 kursi DPRD. Jadi praktis, Partai Golkar harus berkoalisi buat bisa memajukan Mbak Airin. Di Banten ada 3 partai yang menguasai pileg kemarin, yakni Partai Golkar, Gerindra, dan juga PDI Perjuangan, yang sama-sama mengantongi 14 kursi DPRD. Nggak ada satupun partai di Banten yang bisa memajukan calonnya sendiri. Di bawah Golkar, Gerindra, dan PDIP ada PKS, ada Partai Keadilan Sejahtera yang mengantongi 13 kursi. Lalu ada Partai Demokrat dengan 11 kursi, dan juga kemudian ada PKB dan Partai Nasdem dengan masing-masing 10 kursi. Jadi praktis, bisa dilihat kalau di Banten ini kekuatan partai-partai relatif berimbang. Di antara para bakal calon gubernur Banten, Mbak Airin harus bertarung dengan Pak Andra Soni. Dia ini adalah ketua DPRD Banten periode 2019 hingga 2024 yang berasal dari Partai Gerindra. Pak Andra ini adalah sekretaris DPD Partai Gerindra Provinsi Banten. Nah, yang harus kita catat dan kita ketahui bersama, sejauh ini sepak terjang Pak Andra Soni tampaknya sudah sangat maju. Selain mendapatkan tiket pencalonan dari partainya sendiri, dari Partai Gerindra, dia juga sudah mendapatkan dukungan dari Partai Nasdem, PKS, dan juga P3. Jadi praktis, Pak Andra Soni ini sudah aman buat maju di Pilkada Banten. Selain partai-partai yang sudah fix mendukungnya, Partai Demokrat juga sudah kasih kode-kode kuat buat mendukung Pak Andra ini. Lalu ada juga PKB, PAN, dan PSI yang dikabarkan bakal bergabung. Jadi praktis, sekarang ini kita bisa menganggap ada 9 partai yang ada di belakang Pak Andra Soni dan calon pasangannya yakni Pak Dimyati Natakusuma, seorang politikus dari PKS. Kalau kita total, pasangan Andra Dimyati kini sudah mengantongi 72 kursi atau 72% kursi DPRD Banten di belakang mereka. Dan ini jelas sekali membuat ruang manuver Mbak Airin menjadi sangat sempit, sangat teramat sempit. Dalam kondisi sekarang ini, Mbak Airin hanya bisa berharap pada partainya sendiri, yakni Partai Golkar dengan 14 kursi mereka, dan juga PDI Perjuangan dengan 14 kursi mereka. Hanya kalau Partai Golkar mau berkoalisi dengan PDI Perjuangan, maka Mbak Airin bisa mendapatkan tiket maju di Pilgub Banten. Dari pihak PDI Perjuangan sendiri, tampaknya mereka sama sekali nggak berkeberatan dan bahkan sangat antusias buat mengusung Mbak Airin. Tapi masalahnya, ini uniknya dan kejamnya dunia politik. Masalah yang dihadapi oleh Mbak Airin adalah kalau Partai Golkar menolak buat berkoalisi dengan PDI Perjuangan.
Bisa jadi pengurus pusat Partai Golkar bakal memotong upaya koalisi ini dan pada akhirnya Mbak Airin, sang calon terkuat di Pilkada Banten, akhirnya dia harus gigit jari. Bukan nggak mungkin loh, Partai Golkar bakal menolak berkoalisi dengan PDI Perjuangan. Bukan nggak mungkin Partai Golkar akan membiarkan pasangan Andra Soni dan Dimyati Natakusuma maju sendiri melawan kota kosong. Bisa jadi bakal ada perintah dari Pak Jokowi supaya Partai Golkar melepas Banten. Merelakan Banten buat dipimpin kader dari Partai Gerindranya Pak Prabowo. Ini bukan mustahil bakal kejadian. Bisa jadi Mbak Airin dan PDI Perjuangan bakal ditinggalkan berdua di Pilkada Banten demi kemenangan dari kader dari Partai Gerindranya Pak Prabowo. Dalam kondisi sekarang ini, Mbak Airin yang sudah mendapatkan tugas dari Partai Golkar buat membangun koalisi demi mendapatkan tiket buat maju, dalam kondisi sekarang ini, Mbak Airin hanya bisa berharap bahwa koalisi yang dibangunnya dengan PDI Perjuangan nggak bakal mendapat penolakan dari Pak Erlangga Hartarto dan pimpinan Partai Golkar lainnya. Tapinya, dalam dunia politik yang unik dan kejam ini, bukan nggak mungkin bakal muncul persekongkolan besar buat mematikan peluang dan karir politik dari mantan wali kota Tangsel yang sangat terkenal ini. Nah, setelah paham peta politik di Banten, kalau menurut kalian nih, para penonton 2045 TV, manuver politik apa yang harus dilakukan oleh Mbak Airin Rahmidiani supaya tetap bisa mendapatkan tiket Pilgub Banten 2024? Tulis ya di kolom komentar.